Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari, untuk memahami topik yang seringkali menjadi kontroversial, yaitu masalah pengurapan. Karena hari ini kita mendengar banyak orang berkata, si anu diurapi. Ini orang yang sangat diurapi Tuhan. Wah, pengurapannya hebat sekali dan lain sebagainya. Jadi apa itu pengurapan? Orang yang diurapi itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan, mengurapi, itu bahasa Ibraninya, itu kata kerjanya itu adalah masyat. Kata bendanya, nounnya, itu adalah masyat. Nah, bahasa Yunaninya, kata kerjanya adalah krio. Kata bendanya, Kristos. Jadi, di Perjanjian Lama, pengurapan itu adalah seseorang diangkat menjadi raja, menjadi imam, menjadi nabi. Nah, pengangkatan itu dilantik. Sebenarnya ini pelantikan, ya, dilantik. Ya. Kalau zaman sekarang ini presiden dilantik, ya. Anggota DPR dilantik. Nah, ini pelantikan ini disiram pakai minyak. Oh, bukan minyak bimoli, ya. Nanti jadi didatangin semut nanti ya, tikus ya. Nah, tetapi itu minyak wangi, sehingga ada Mazmur yang berkata seperti minyak yang meleleh dari kepala Harun dan ke jenggotnya. Oh, itu harum sekali gitu. Jadi diurapi itu artinya dilantik menjadi raja, menjadi imam, menjadi nabi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Kemudian akhirnya nubuatan perjanjian lama mengatakan akan datang dia, yaitu seseorang. Sebenarnya dia adalah Allah sendiri yang akan memangku 3 jabatan itu sekaligus, yaitu jabatan imam, raja, dan nabi. Dan dialah orang yang diurapi. Akhirnya sebuah jabatan jadi orang yang diurapi itu berkumandang di akhir-akhir perjanjian lama, sehingga orang-orang Yahudi menanti-nantikan, yaitu dia yang diurapi. Mengapa? Wah, karena mereka sudah bosan dijajah, ya, udah bosan dijajah oleh satu bangsa demi satu bangsa, dan terakhir mereka dijajah oleh bangsa Roma. Oleh sebab itu mereka sangat menantikan seorang yang diurapi. Ya, seorang yang diurapi itu yang menjabat raja. Wah, yang akan melepaskan mereka dari penjajahan. Dan imam dan nabi. Jadi, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Tuhan Yesus datang. Nah, dialah Sang Mesias. Dialah yang diurapi itu. Ya. Dialah anak Daud. Ya. Dialah juru selamat. Nah, barang siapa yang percaya kepadanya, maka dosanya diampuni. Nah, itulah sebabnya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika ada orang, ya, seorang janda berseru-seru, anak Daud, kasihinilah aku. Tuhan Yesus langsung berkata apa? Dosanya sudah diampuni. Mengapa begitu? Karena ketika dia berseru atau mengakui Yesus adalah anak Daud, sama dengan dia mengakui Yesuslah yang dimaksudkan di dalam perjanjian lama, yang diurapi itu, yang akan datang itu. Dialah Mesias, dialah Raja, dialah Nabi, dialah Imam sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah ketika kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita adalah orang yang diurapi juga. Jadi setiap orang yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang diurapi. Nah, coba kita baca
Ayat Alkitab berkata apa? 2 Korintus pasal 1 di ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Nah, kita lihat di sini ya. Sebab ya, Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu. Jadi Paulus maksudkan dia dan orang Korintus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Ini orang yang sudah percaya, sudah lahir baru. Adalah ya, Dia ya, adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi kita yang di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Jadi kita dimeteraikan menjadi milik Allah, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi pada waktu kita diberikan Roh Kudus, itu sama dengan kita dimeteraikan, sama dengan kita diberikan Roh Kudus di dalam hati kita, sama dengan kita diurapi. Sama dengan kita diurapi. Nah, kapankah kita diurapi sebenarnya? Yaitu kapankah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus? Nah, coba kita lihat di Efesus ya. Efesus pasal 1 ayat 13 ya. Berkata demikian, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kapan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus? Alkitab dengan tegas mengatakan ketika kamu percaya. Jadi ketika seseorang bertobat dan percaya, maka dimeteraikan dengan Roh Kudus. Pada saat pemeteraian Roh Kudus itulah sebenarnya kita diurapi. Tadi dikatakan di 2 Korintus pasal 1 itu. Saat itulah kita diurapi. Akhirnya kita menjadi orang yang diurapi. Yang Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Orang yang diurapi, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita menjadi orang kudus. Orang kudus milik kepunyaan Allah. Dan menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah. Selama kita tetap tinggal di dalam Yesus, tetap tinggal di dalam Yesus, jangan keluar, tetap tinggal di dalam Yesus, ya, maka kita adalah orang kudus, kita adalah anak Allah, milik kepunyaan Allah. Bisa jatuh dalam dosa? Jelas bisa. Selagi masih tinggal di dalam daging, kita tetap masih bisa berdosa. Tidak ada orang yang bisa sempurna. Ya, itu dibohongin sama pengkhotbah itu. Ya, yang mau suruh kamu kita tidak bisa sempurna. Ya, selagi kita masih tinggal di dalam daging, kita masih bisa berdosa. Tapi apakah kita jadi hilang, tidak jadi anak lagi kalau kita jatuh dalam dosa? No. Ya, kita tetap adalah anaknya. Asal kita, sekali lagi saya katakan, asal kita tetap di dalam Yesus. Tetap di dalam Yesus. Kecuali katanya kita keluar. Ketika kita keluar ya, kita melepaskan iman kita. Nah, kalau kita melepaskan iman kita, maka kita bukan anak Allah lagi. Kita melepaskan iman kita. Ya, tidak boleh melepaskan iman kita. Nah, tidak boleh melakukan dosa yang seperti yang disebutkan di dalam surat Ibrani pasal 10 itu, ya. Tidak boleh itu. Itu dosa yang tidak ada korban lagi untuk menghapusnya. Yaitu apa? Yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-29 di situ dikatakan, betapa lebih berat hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Dan di ayat yang ke-35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ada banyak orang mengfitnah saya. Dia bilang, Pak Suyanto mengajarkan selamat oleh perbuatan. No, ya, bukan begitu. Kita diselamatkan oleh iman. Tetapi kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Tidak boleh keluar. Nah, kalau kita jatuh dalam dosa, perbuatan, moral, ya, kita tentu ya harus datang kepada Tuhan. Ya, memohon kasih karunia-Nya. Artinya apa? Kita mengaku kepadanya bahwa kita gagal untuk hidup kudus bagi Dia. Kita gagal untuk menuju kesempurnaan. Dan kita mengandalkan kasih karunia Dia.
Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, perhatikan ya, masalah pengurapan tadi kita lihat ya. Kita adalah orang yang sudah diurapi. Ya. Bapak Ibu, Anda sudah diurapi. Nah, sudah diurapi. Jadi yang di dalam 1 Yohanes pasal 2, jadi Bapak Ibu lihat sekarang di 1 Yohanes pasal 2 ya, 1 Yohanes pasal 2 di ayat 20 dia berkata begitu. Ya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Maha Kudus. Ya betul. Pada saat kapan kita beroleh pengurapan dari Yang Maha Kudus? Pada saat kita bertobat dan percaya. Dan dengan demikian kamu semua mengetahui, katanya. Di ayat 27 sampai, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang Yohanes ingin sampaikan, surat Yohanes ini adalah melawan ajaran sesat, melawan penyesat-penyesat. Yohanes ingin sampaikan kepada orang-orang yang jemaat-jemaat pada saat itu yang menerima suratnya, bahwa tidak perlu diajar oleh penyesat-penyesat itu. Karena pengurapannya, ya, keselamatan jiwamu yang engkau peroleh pada saat kamu bertobat dan percaya itu, ya, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kamu, ya, sebenarnya dia akan menerangi pikiran kamu terhadap kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi begini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini sama sekali tidak berkata bahwa kita tidak perlu punya guru. Karena Tuhan Yesus berkata, ya, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku dan ajarlah mereka. Tentu kita harus memilih guru yang benar, ya. Berbahagialah orang yang mendapatkan guru yang benar, ya, bukan mendapatkan penyesat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sangat penting, ya. Jadi, ya, kesimpulannya kita itu begini, ya. Bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang lahir baru adalah orang yang sudah diurapi. Adalah orang yang sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus masuk itulah saat pengurapan kita. Dan tidak ada lagi keperluan untuk menyebut misalnya, ya, Saudara Cio ini orang yang diurapi, Saudara Serven ini orang yang diurapi, yaitu Pendeta Anu orang yang diurapi, dan lain sebagainya. No, ya. Tidak ada lagi yang demikian. Tidak ada lagi jabatan orang yang diurapi. Tidak ada lagi yang begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini super penting, ya. Karena, ya, nanti Tuhan Yesus justru menubuatkan akan datang orang-orang yang yang lagak sebagai orang yang diurapi. Ada satu organisasi sekarang ini, ada satu organisasi yang katanya pemimpinnya di Brooklyn di sana, ya. Pemimpinnya di Brooklyn di sana 7 orang, ya, itu orang yang diurapi katanya. Dan mereka mengindoktrinasi semua orang katanya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti Alkitab. Jadi kalau Anda didatangin oleh orang itu di rumah Anda, dia berkata bahwa Anda tidak bisa mengerti Alkitab, dan dia juga tidak bisa mengerti Alkitab. Ngawurnya itu orang itu. Yang bisa mengerti Alkitab itu cuma yang di Brooklyn katanya, 7 orang yang diurapi. Tuhan Yesus sudah ingatkan, akan datang, ya, Mesias-Mesias palsu. Mesias-Mesias palsu itu artinya orang-orang diurapi yang palsu. Orang-orang yang diurapi. Tidak ada lagi jabatan orang yang diurapi. Jangan menyebut seseorang orang yang diurapi. Dan jangan mau disebut sebagai orang yang diurapi gitu. Saya sering kali diundang khotbah. Pemimpin acaranya berkata, Bapak Dr. Suhento Liao, hamba Tuhan yang diurapi. Saya bilang, jangan tambah-tambah diurapi itu. Saya tidak ada rencana mau jadi Mesias. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hati. Hati-hati, ya. Jadilah orang Kristen yang kritis. Jadilah orang Kristen yang Alkitabiah. Sebab apa? Kekristenan hari ini penuh dengan kesesatan. Ya. Banyak, ya. Seperti hutan belantara. Ya. Orang-orang yang beriman dengan tidak kritis akan menjadi korban. Pasti. Maranatha.